Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, akan kami sampaikan kepadamu dan kepada semuanya tentang proses-proses yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam alam kegaiban yang bisa dilihat dampaknya di alam dunia lahir, agar bisa menjadi pertanda atau tanda-tanda yang diingat dan diketahui bagi semua umat. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepadamu, serta kepada semuanya, untuk diingat-ingat, karena pada waktunya akan terjadi tentang yang kami sampaikan melalui dirimu ini. Wahai Sang Penyair, jika di bumi Makkah tempat saat ini baginda Rasul bermakom itu telah mengalami berbagai peristiwa alam, baik itu gempa, banjir, atau badai angin, maka itu adalah pertanda bahwa baginda Rasul Muhammad SAW telah meninggalkan bumi Mekah untuk berpindah ke tanah Jawa, sesuai dengan yang telah kami sampaikan pada waktu sebelumnya tentang perpindahan para kegaiban. Mengenai perihal perpindahan baginda Rasul Muhammad SAW ini, sesungguhnya adalah inti dari yang pernah kami katakan dan kami sampaikan tentang pindahnya kiblat ke tanah Jawa. Begitu juga apabila di bumi Khurasan Irak itu juga sudah dilanda dengan berbagai peristiwa alam, maka itu adalah tandanya bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an telah meninggalkan Khurasan untuk sementara waktu, sampai pada proses perkhilatan Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu selesai terbuka hijabnya untuk umat alam dunia lahir. Karena setelah daripada itu maka beliau akan kembali lagi ke bumi Khurasan untuk mendampingi orang yang akan memegang bendera panji-panji hitam dari Khurasan. Begitu pula yang terjadi di bumi tempat Imamul Mukminin bermakom saat ini, akan berlaku pula hal yang sama dengan kejadian alamnya. Wahai Sang Penyair, hal yang seperti itu juga berlaku di bumi Nusantara, di seluruh wilayah Nusantara tanpa kecuali. Sebab perkhilatan akbar ini adalah menyangkut perkhilatan bumi dan bukan hanya sekedar Nusantara saja. Maka ketika Sang Prabu Siliwangi dengan para leluhurnya bergerak keluar dari wilayah Jawa Barat, maka wilayah Jawa Barat itu pun akan terjadi banyak peristiwa alam. Begitu juga ketika Prabu Jayabaya beserta dengan para leluhurnya bergerak keluar dari wilayah Jawa Timur guna untuk menghadiri perkhilatan akbar tersebut, maka di wilayah Jawa Timur itu pun akan terjadi berbagai peristiwa alam. Dan hal itu juga berlaku bagi semua wilayah, termasuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, wilayah-wilayah di luar Nusantara, termasuk semua negara di kawasan Asia. Karena seperti yang telah kami katakan dan kami sampaikan, bahwa ruh-ruhnya para waliullah dan para nabi itu adalah paku bumi, yaitu masih mengemban tugas menjaga bumi. Maka ketika suatu wilayah atau daerah yang sedang ditinggalkan oleh para leluhurnya, oleh para paku buminya, maka di daerah atau di wilayah tersebut akan terjadi peristiwa-peristiwa alam, baik itu gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin, dan lain sebagainya. Sebaliknya daripada itu, di tempat berkumpulnya para kegaiban itu, dan berkumpulnya para kegaiban itu adalah untuk membentengi secara gaib
ketika proses islah dalam satu malam yang putih dan badar sejatining wujud itu terjadi, agar semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi mengenai masalah ruh-ruh kegaiban, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa ruh-ruh kegaiban itu berasal dari semua zaman yang sudah berlaku di muka bumi. Jadi bukan hanya dari generasi Islam saja. Dan pernah kami sampaikan dalam penjelasan kami sebelumnya tentang bagaimana hubungan di antara kami di alam kegaiban. Maka nanti beliau Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu sendiri yang akan menjelaskannya dengan benar. Salah satu di antaranya adalah bagaimana ruh-ruh para nabi terdahulu bertemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai pembawa kitab terakhir, dan apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut menyangkut hukum ketauhidan, maka akan tuntas diterangkan dan dijelaskan oleh beliau sendiri Sang Khalifatullah Al-Mahdi secara langsung. Dan itulah salah satu yang dikatakan sebagai hal yang baru, meskipun yang beliau sandang adalah perkara yang lama. Dan sesungguhnya bahwa di antara perkara yang banyak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenai masalah ruh, tentang bagaimana ruh itu diciptakan hingga kehidupannya antar zaman, ruang, dan waktu. Mengenai perkara itu, maka sesungguhnya bahwa Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah hamba yang dibekali oleh Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara ruh itu dengan bekal yang mencukupi. Wahai Sang Penyair, menurut perhitungan waktu secara alam lahir, maka sampai pada akhir bulan Desember 2022, semua kegaiban sudah berkumpul di tanah Jawa. Dengan demikian, maka semakin jelas, terang, dan gamblang bahwa waktu pelaksanaan pergantian zaman, serta munculnya atau hadirnya Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu semakin dekat dan semakin dekat. Kami dalam alam kegaiban bisa merasakan tentang bagaimana suasana hati umat alam dunia lahir yang sedang didera dengan berbagai perasaan. Dalam satu sisi semuanya senang bahwa dengan hadirnya Sang Khalifatullah Al-Mahdi, maka hukum keadilan akan ditegakkan. Namun dalam sisi yang lainnya, bahwa hadirnya Khalifatullah Al-Mahdi di alam dunia lahir akan diiringi dengan gejolak alam yang luar biasa sebagai tanda penegakan hukum dengan seleksi alam. Maka jalan yang terbaik bagi semuanya adalah jangan sampai terlena dan lupa, selalu menjaga kewaspadaan diri, mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang dianggap sebagai guru. Semoga semuanya tetap dalam perlindungan Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.